Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita awali dengan berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus, mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius 5 ayat 17 dan ayat 18 yang berbunyi, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah Tuhan Yesus bukan meniadakan hukum Taurat, tetapi menggenapinya. Seluruh ajaran maupun pengajaran Tuhan Yesus Kristus banyak sekali yang dianggap bertentangan oleh para ahli Taurat, golongan Farisi, golongan Saduki, yang ada pada kehidupan orang Israel maupun Yahudi itu. Oleh karena beberapa kali mereka mencoba untuk membunuh Tuhan Yesus atas perbedaan tersebut sebelum waktunya. Pada nas renungan firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus mengklarifikasi kedatangannya ke dunia ini bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi justru untuk merealisasikannya, menggenapinya. Bahkan Tuhan Yesus menyatakan sebelum langit dan bumi lenyap, hukum Taurat tetap berlaku, tentunya dengan pemaknaan yang baru sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus Kristus sendiri. Sebagai contoh, di dalam hukum Taurat diajarkan apabila seseorang berbuat dosa, mereka harus mohon pengampunan dosa dengan membawa hewan korban ke bait Allah, supaya dilakukan upacara permohonan untuk pengampunan dosa yang dipimpin oleh imam lewat pengorbanan hewan tersebut di bait Allah itu. Di dalam hal ini Tuhan Yesus Kristus yang bertindak sebagai imam agung, imam besar yang maha agung ini telah terbukti mengorbankan dirinya dengan mau mati di atas kayu salib di Bukit Golgota itu, agar semua orang yang percaya kepadanya akan diampuni dosanya dan beroleh keselamatan kekal. Sejak hukum Taurat sungguh dinyatakan, dinubuatkan oleh para nabi di perjanjian lama termasuk oleh Musa, maka bangsa Israel banyak yang kurang memahami maknanya. Mereka hanya mencoba menaati untuk mempercayai apa yang dituliskan dalam hukum Taurat itu saja, meskipun tidak sungguh-sungguh tahu apa maknanya. Untuk itu Tuhan Yesus Kristus mengajarkan tentang makna dari hukum Taurat yang sesungguhnya seturut dengan kehendak Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Dengan turun dan hadirnya Roh Kudus kepada para murid dulu maupun kepada kita sekarang ini, bagi kita orang yang beriman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, menjadi mengerti betul akan makna hukum Taurat atau 10 perintah Tuhan itu, sehingga kita umatnya dapat mengimani, mempercayai bahwa sesungguhnya bukan hukum Taurat yang menyelamatkan umat manusia untuk memperoleh kehidupan yang kekal, akan tetapi yang percaya dan beriman hanya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Seperti ditegaskan pula pada Galatia pasal 2 ayat 16 bagian A, "Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus." Nas renungan firman Tuhan hari ini mau mengajarkan dan mengajak kepada kita
bahwa keselamatan kekal itu tidak dapat diperoleh dengan cara melakukan kebaikan, kebenaran, keadilan. Satu-satunya cara untuk memperoleh keselamatan kekal adalah dengan mau beriman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai anak Allah dan satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi diri pribadi kita masing-masing. Oleh sebab itu, bagi kita sebagai orang yang beriman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, hendaknya semakin kokoh, kuat, teguh iman percaya kita kepadanya yang dapat terlihat dari kehidupan kita sehari-hari, yang selalu harus menghasilkan atau memancarkan buah-buah pekerjaan Roh Kudus yang dinikmati oleh semua orang yang bertemu maupun yang dapat kita jangkau di dalam kehidupan kita setiap harinya. Oleh sebab itu, ingatlah apa yang harus kita kerjakan harus dapat berbuahkan seperti apa yang dinyatakan oleh Roh Kudus yang hadir di hati maupun di seluruh hidup kita ini, seperti ditegaskan dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami pada hari ini ketika kami memang harus memahami betul bahwa Tuhan sudah hadir di tengah kehidupan manusia di dalam sejarah kehidupan kami. Melalui kehadiran-Mu, Tuhan Yesus bukan meniadakan hukum Taurat, tetapi menggenapinya, melaksanakannya dengan sempurna. Oleh karena itu kami harus bersembah sujud kepada-Mu melalui hidup sehari-hari untuk melakukan firman-Mu itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa kepada-Mu. Amin.